Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Ketemu kembali dengan saya, Dr. Agil Nur Rosyadi, masih pada seri jantung sehat selama beribadah berpuasa. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih buka puasa yang baik untuk kesehatan jantung kita selama kita beribadah berpuasa di bulan Ramadan ini. Berbuka merupakan salah satu yang ditunggu-tunggu dari hampir dari orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Kenapa? Selama seharian kita sudah tidak makan sama sekali, tetapi tentu saja kita akan sangat-sangat mengharapkan berbuka yang makanan yang sangat enak-enak biasanya. Tetapi makanan enak ini tentu saja harus kita pilah-pilah mana sih makanan yang enak ini yang bisa menyebabkan kondisi tubuh kita sehat juga. Karena kalau misalnya makanan yang enak tadi ternyata kita konsumsi menyebabkan tubuh kita tidak sehat, tentu saja akan sangat mengganggu ibadah puasa kita di kemudian harinya. Bagaimana sih tips untuk memilih makanan berbuka yang baik? Yang pertama adalah tips memilih takjil yang baik. Jadi berbuka puasa memang sebaiknya dimulai dengan takjil atau makanan-makanan kecil dulu. Kenapa seperti demikian? Karena selama seharian kita selama 8-12 jam perut kita maupun organ pencernaan kita diistirahatkan selama itu. Kemudian apabila kita langsung memakan makanan yang dalam porsi yang cukup besar, tentu saja organ-organ tubuh tersebut akan kaget, dalam tanda kutip akan kaget, sehingga ditakutkan ketika pada kondisi tersebut organ-organ pencernaan kita belum terlalu siap untuk mencerna makanan dalam jumlah yang besar, sehingga ditakutkan nantinya akan memberikan efek yang kurang baik, malah efek yang kurang baik. Bahkan beberapa pasien biasanya ketika konsumsi langsung makanan dalam kondisi yang banyak malah nanti akan menyebabkan mual muntah sampai kondisi yang tidak diinginkan. Sehingga takjil cukup penting untuk pasien-pasien dalam melakukan ibadah puasa, terutama pada makan buka ini. Takjil mana yang bagus? Tentu saja takjil yang mengandung gula yang cukup tinggi. Kenapa demikian? Karena ketika selama ibadah puasa tersebut, seperti kita cerita pada video kita sebelumnya, selama kita beribadah puasa, gula yang merupakan cadangan energi yang utama dalam tubuh kita selama puasa, sebenarnya dia di-off-kan, digantikan oleh asam lemak. Sehingga kita berbuka, diharapkan energi kita, terutama dari gula tersebut, bisa kita dapatkan. Tapi tentu saja dengan catatan untuk pasien-pasien yang tidak memiliki penyakit diabetes mellitus. Untuk pasien-pasien yang memiliki diabetes mellitus, sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokternya bagaimana konsumsi manis-manis ini pada pasien tersebut. Kemudian juga jumlahnya jangan terlalu banyak, karena jumlah takjil yang terlalu banyak biasanya memang kita merasa lapar, tapi kalau kita makan terlalu banyak, lambung kita belum siap, akan memiliki efek yang buruk juga terhadap organ-organ kita. Selain itu adalah sebaiknya memang dihindari es. Kenapa harus dihindari es ini? Karena selama seharian kita dehidrasi, tenggorokan kita tentu saja sangat sensitif. Ketika kita memasukkan es di dalam tubuh kita, ditakutkan organ tenggorokan yang sensitif tersebut kena es, takutnya malah menjadikan iritasi sehingga bisa menyebabkan kita drop di kemudian harinya. Selain itu juga, selain es, diharapkan dihindari juga gorengan-gorengan, karena gorengan-gorengan tersebut tentu saja akan menyebabkan iritasi pada tenggorokan kita. Tips yang pertama yang perlu kita lakukan ketika melakukan olahraga ketika beribadah puasa adalah, pertanyaannya biasanya yang paling sering ditanyakan oleh pasien-pasien adalah, kapan sih waktu yang tepat melakukan olahraga ketika kita berpuasa? Waktu yang paling tepat sebenarnya tergantung dari tujuan kita melakukan olahraga tersebut. Kalau memang tujuan kita melakukan olahraga tersebut adalah untuk menurunkan berat badan, sebenarnya ini merupakan timing yang sangat tepat untuk menurunkan berat badan, yaitu ketika sore hari. Jadi orang yang seperti kita tahu bersama, ketika kita berpuasa, metabolisme di dalam tubuh kita menggunakan metabolisme asam lemak, di mana terjadi pembakaran asam lemak yang cukup banyak, sehingga apabila kita melakukan olahraga ketika sore hari, tentu saja asam lemak yang dibakar tentu saja akan sangat-sangat banyak. Sehingga sebenarnya apabila kita ingin menurunkan berat badan kita, ini merupakan timing yang sangat-sangat tepat, yaitu melakukan olahraga ketika kita berpuasa dan ketika sore hari sebelum kita melakukan buka puasa. Itu merupakan timing yang tepat, tapi biasanya kita enggak kuat ini, capek ini biasanya gitu, dan berbagai alasan lain biasanya sehingga kita tidak melakukan olahraga tersebut. Padahal sebenarnya ini merupakan timing yang sangat tepat. Dan sebenarnya alasan untuk tidak kuat sebenarnya bukan alasan
bukan alasan yang utama, Pak, nanti takutnya puasa kita tidak kuat. Sebenarnya tidak, karena secara ketika kita pada sore hari, asam lemak sudah terbakar di dalam tubuh kita, sehingga energi pun sebenarnya masih bisa kita dapatkan dari asam lemak tersebut. Sehingga tetap bisa kita melakukan olahraga ketika sore hari. Tetapi apabila misalnya memang tujuan olahraga kita tidak pengen ini menurunkan berat badan kita untuk mencari kebugaran aja, tentu saja olahraga bisa dilakukan kapan saja, baik pagi hari maupun sore hari, bahkan mungkin ketika malam hari. Tetapi biasanya kalau olahraga pagi hari, tentu saja mungkin yang bisa menjadi perhatian untuk teman-teman sekalian, yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan olahraga pagi hari, mungkin jangan terlalu diforsir, karena ketika kita mengeluarkan keringat terlalu banyak, tentu saja resiko untuk dehidrasi lebih besar. Tetapi kalau misalnya kita dilakukan sore hari, setelahnya kita bisa melakukan ibadah berbuka puasa, tentu saja tidak akan membahayakan untuk kita. Bagaimana olahraga malam hari? Sebenarnya olahraga malam hari pun tidak masalah, tetapi setahu saya biasanya pada umat muslim yang melakukan ibadah puasa ini, biasanya aktivitas malam hari ketika ibadah puasa ini cukup banyak, mulai tarawih, mulai kemudian tadarus Al-Quran dan sebagainya, sehingga waktu untuk melakukan olahraga ini pun biasanya cukup pendek juga. Tetapi juga bisa menjadi pilihan untuk teman-teman sekalian. Kemudian berapa lama sih olahraga yang bagus ketika kita beribadah puasa? Tentu saja sebenarnya hampir sama seperti ketika kita tidak melakukan ibadah puasa, yaitu sekitar 15-30 menit, sekitar 5-7 kali dalam seminggu. Itu merupakan waktu yang ideal untuk melakukan olahraga, baik di waktu kita puasa maupun di luar ibadah puasa kita. Kemudian tentu saja jenis olahraga sangat mempengaruhi kesehatan kita selama kita melakukan olahraga waktu kita berpuasa ini. Jenis olahraganya secara umum yaitu olahraga yang aerobik seperti jalan, lari, bersepeda. Ini merupakan salah satu olahraga yang cukup baik. Kemudian renang. Tapi kalau renang hati-hati, apabila kita melakukan ibadah puasa sangat rentan tentu saja ketika kita melakukan renang di siang hari. Jangan sampai nanti mengail di air keruh. Bukan itu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan renang, hati-hati. Biasanya tidak sengaja akan tertelan air ketika kita melakukan renang. Apabila kita melakukan itu dengan sengaja, ya tentu saja puasa kita nanti bisa batal. Jadi sebaiknya mungkin jenis olahraga yang baik untuk teman-teman sekalian bisa lari, jogging, kemudian bersepeda, atau mungkin yang lainnya ya seperti itu. Mungkin yang aerobik mungkin senam, itu juga cukup bagus untuk teman-teman sekalian. Kemudian olahraga kompetisi memang tidak terlalu disarankan untuk kesehatan jantung, seperti bulu tangkis, tenis, dan mungkin jenis olahraga lain seperti voli dan sebagainya. Yang kompetitif itu kurang disarankan. Kemudian olahraga seperti angkat beban atau isometrik yang kita istilahkan, tentu saja juga masih cukup baik untuk teman-teman sekalian, tetapi memang komposisinya sebaiknya bukan yang dominan, tetapi mungkin sekitar 10-30% dari keseluruhan olahraga kita. Kemudian jangan lupa ketika kita melakukan olahraga, perhatikan betul bagaimana asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, bukan waktu kita berpuasa, tetapi ketika kita sahur, buka, maupun ketika kita bisa melakukan bisa minum, yaitu malam hari. Jadinya asupan cairan harus tetap dicukupi, karena ketika kita melakukan olahraga tentu saja keringat akan keluar, sehingga kebutuhan akan cairan tentu saja sedikit lebih banyak dibandingkan orang yang tidak melakukan olahraga. Sehingga asupan cairan ini harus dijaga dengan baik, karena sangat-sangat rentan pada pasien-pasien yang melakukan ibadah puasa ini untuk terjadinya suatu kondisi dehidrasi. Selain itu juga pilihan makanan yang sehat sangat-sangat membantu kita ketika melakukan olahraga, sehingga kita bisa tetap bugar selama beribadah puasa. Makanan apa yang bagus? Tentu saja seperti tips-tips sebelumnya, di mana kita konsumsi sayur, buah yang cukup banyak, kemudian pilihan makanan karbohidrat, protein maupun lemak yang baik akan membantu kita untuk tetap bugar melakukan olahraga selama kita beribadah berpuasa. Selain itu, yang tidak kalah penting ketika kita melakukan olahraga selama berpuasa adalah istirahat yang cukup. Karena ketika kita melakukan istirahat yang tidak cukup, olahraga tersebut bisa jadi memberikan efek yang tidak baik, malah
untuk tubuh kita, tidak memberikan efek yang sehat untuk tubuh kita. Jadinya istirahat yang cukup seperti apa? Karena memang pada pasien-pasien yang melakukan ibadah puasa ini cenderung seringnya ketika melakukan ibadah puasa jam tidurnya berkurang. Kenapa berkurang? Biasanya kita malam itu tarawih kemudian tadarus Al-Quran, biasanya tidurnya sudah malam, kemudian harus bangun lagi untuk melakukan ibadah sahur, sehingga jam untuk tidur sangat-sangat minimal sekali. Sehingga sangat-sangat perlu diperhatikan, istirahat ketika berpuasa juga tidak kalah penting, karena ketika istirahat kita berkurang, istirahat ini tidur itu merupakan salah satu antioksidan alami, sehingga apabila jam tidur kita berkurang, tentu saja kurang baik untuk kesehatan kita keseluruhan dan juga kesehatan jantung kita. Istirahat yang baik seperti apa? Tentu saja istirahat malam sebisa mungkin dijaga kualitas dari tidur kita. Selama kita istirahat malam, sebenarnya istirahat 4-6 jam sangat-sangat cukup, bahkan 4 jam aja sebenarnya cukup, tapi harus berkualitas. Berkualitas seperti apa? Dimana ketika kita tidur diharapkan jangan sampai terganggu oleh gangguan apapun, baik suara, cahaya, maupun gangguan-gangguan yang lainnya, agar istirahat kita, tidur kita sangat-sangat bisa berkualitas, sehingga bisa menjadikan efek yang baik terhadap kesehatan kita. Kemudian juga untuk teman-teman yang melakukan ibadah puasa ini, sebenarnya tidur siang juga bisa sangat-sangat disarankan apabila memiliki waktu yang cukup, sehingga bisa mengganti istirahat malam yang berkurang karena kita melakukan ibadah-ibadah lain seperti tadarus maupun ibadah sahur kita. Sehingga istirahat siang cukup bagus untuk membantu untuk sebagai antioksidan alami untuk tubuh kita. Sehingga jam untuk istirahat juga sangat-sangat diperhatikan ketika kita akan melakukan olahraga, aktivitas yang berlebihan ketika kita melakukan ibadah puasa ini. Demikian tips bagaimana berolahraga selama kita beribadah puasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.